Baik, terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua peserta. Hari ini yang akan menjadi presenter yaitu Ibu Nurlela, SPD. Oke. Bu Nurlela bekerja di Seman 1 Cijeruk sebagai guru mata pelajaran matematika minat. Oke. Hari ini Bu Nurlela akan presentasikan tentang analisis penilaian siswa dengan fitur tes online. Mari kita belajar bersama Bu Nurlela. Mangga Bu Nurlela dilaksanakan tugasnya sebagai presenter. Saya juga sama-sama masih belajar dan saya yakin di sini lebih banyak kamu Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah analisis penilaian siswa dengan fitur tes online. Nah, kenapa? Karena kan pada saat ini kita sedang menghadapi COVID-19 ini ya, jadi otomatis pembelajaran pun jarak jauh, dan ketika kita melaksanakan pelajaran, otomatis untuk mengerti tingkat capaiannya itu kita harus melaksanakan penilaian. Jadi untuk apa sih penilaian itu dilaksanakan? Yang pertama, menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi. Terus untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami kemampuan dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilih program, pengembangan kepribadian, maupun untuk penjurusan sebagai bimbingan. Selanjutnya, untuk menemukan kesulitan belajar dan memungkinkan prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik, dan sebagai alat diagnosis yang membantu pendidik menentukan apakah seseorang perlu mengikuti remedial ataupun pengayaan. Nah, aplikasi apa saja yang bisa kita digunakan pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh? Ya, otomatis menggunakan aplikasi tes online. Ya, ini aplikasi yang sudah mungkin biasa ya, sudah familiar. Ada Google Form, ada Kahoot, ada Quizzes. Nah, di sini yang saya akan bahas adalah Quizzes. Kenapa harus Quizzes? Nah, karena Quizzes itu nanti fiturnya itu mudah ya, dan mudah juga untuk menganalisis penilaiannya gitu. Dengan menggunakan Quizzes ini mudah sekali. Nah, cara mudah analisis penilaian siswa dengan Quizzes. Nah, Quizzes itu apa sih? Quizzes itu kan merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas, maupun bisa digunakan juga pada saat pembelajaran jarak jauh. Kenapa sih harus Quizzes dibandingkan sama fitur yang tadi ya? Kalau menurut saya nih, Quizzes itu penggunaannya sangat mudah, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Yang kedua, memiliki tampilan dan fitur yang menarik. Yang ketiga, pembuatan soal sangat mudah. Yang keempat, mengurangi kecurangan pada saat penilaian online. Yang kelima, bisa berbagi soal dengan sesama akun Quizzes. Dan yang keenam, hasil output bisa digunakan sebagai analisis hasil pembelajaran. Nah, inilah output ini yang akan kita analisis nanti ya di Quizzes itu. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, untuk cara penggunaannya sendiri, yuk kita praktek saja langsung ya. Oke, kita langsung untuk praktek Quizzes. Ya, langsung saja kita langsung praktekkan di sini bagaimana membuat soal menggunakan Quizzes, dan ini sangat mudah sekali ya. Nah, pertama kita langsung login aja lewat Quizzes-nya. Oke, di sini join ya. Nah, kita ambilnya yang sign up aja ya. Nah, di sini aja di Google-nya kita klikkan Quizzes. Nah, langsung sign up. Ini untuk daftar ya.
Nah, setelah itu oke, karena saya udah punya akun di sini, jadi nggak langsung ya. Tapi nanti kalau misal pun kita belum punya akun, cara daftarnya pun mudah. Tinggal masukin aja, kita sebagai, ada pilihannya sebagai guru, sebagai murid, atau sebagai orang tua. Terus kita tinggal masukin aja di sana alamat email sama password, atau misalkan dengan akun Gmail langsung juga bisa. Nah, setelah itu tinggal tuliskan aja di sini, nanti bisa disetting ya, ada fotonya misalkan gitu. Nah, untuk membuat kuis, ini seperti ini ya. Ini untuk membuat soal sangat mudah sekali pembuatan soal dalam kuis ini. Apalagi ini misalkan sebagai seorang guru matematika atau guru eksak gitu ya, memerlukan equation. Nah, kita tuliskan dulu di sini ya. Misalkan nama kuisnya operasi hitung. Ini matematika. Oke, selanjutnya nah, ini ada beberapa fitur ya, bisa pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, terbuka, berakhir. Ya, di sini ada pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan, dan terbuka, berakhir. Nah, di sini kita bisa tambahkan gambar untuk kuisnya, ini supaya menarik aja, nggak pun nggak apa-apa gitu. Bahasanya bahasa Indonesia. Ini misalkan kelas 3 ya, karena operasi hitung yang masih mudah lah. Disimpan. Nah, setelah disimpan, kita langsung aja di sini, misalkan kita ambilnya pilihan ganda aja ya, yang mudah. Nah, kalau misalkan mau melihat di sini, ini untuk pilihan ganda. Nah, di sini juga ada checkbook. Nah, kalau checkbook ini kan pilihan jawaban 1, pilihan jawaban 2, ini bisa memilih beberapa pilihan ya. Ini fill in the blank. Nah, di sini bentuknya nanti akan seperti esai ya. Nah, tapi ada beberapa alternatif, jadi kita bisa menuliskan di sini alternatifnya apa aja. Terus ada open ended. Kalau open ended ini pertanyaan terbuka. Jadi kalau ini nanti kayak mengumumkan pendapat seperti itu. Nggak ada jawabannya, kita nggak nuliskan jawabannya nanti. Sama ini ada pemilihan. Nah, jadi ini mengizinkan beberapa pilihan. Silahkan pilih beberapa. Ini ada pilihan jawabannya. Nah, selain itu juga ada di sini kita bisa menambahkan audio atau gambar nih. Gambar misalkan ya, tinggal masukkan kalau soalnya berupa gambar. Audio pun juga bisa. Di sini tinggal masukkan saja. Misalkan kalau bahasa Inggris tuh kan suka ada listening ya. Bisa dimasukkan audio ke sana, gambar juga sama bisa. Nah, ini keuntungan untuk yang ini ya, guru matematika atau guru eksak lainnya ini memiliki fitur ini langsung. Nah, kita tinggal masukkan aja. Misalkan di sini soalnya 3 ditambah min 8 sama dengan berapa gitu ya. Tinggal masukkan aja. Nah, nanti ini adalah tampilan yang akan ada di HP siswa ya. Nah, di sini kita tinggal tuliskan aja ya untuk option jawabannya. Misalkan min 5, 5, misalkan 3, min 8 misalkan gitu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pilihan jawaban lain kalau misalkan harus ada 5 option ya. Tapi kalau misalkan soal seperti ini biasanya soal SD cuman ada 4 pertanyaan, 4 option aja. Jadi ini bisa dihapus lagi gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau kita salah pun bisa menghapus optionnya. Terus kalau misalkan kita mau menambahkan rumus matematikanya juga bisa, menambahkan gambar di sini juga bisa ya. Dan yang nggak kalah penting di sini itu ada waktunya. Nah nih, misalkan di sini karena soalnya mudah, ini kayaknya 10 detik juga cukup. Nah, kita bisa nambahkan waktunya 10 detik. Ya kalau lebih dari 10 detik nanti ya mereka akan terlewatkan, nggak bisa menjawab ya. Jadi memotivasi mereka juga untuk menjawab dengan cepat ya. Nah, di sini kita langsung aja klik simpan. Tapi kalau misalkan untuk soal matematika, misalkan sulit soalnya banyak sekali hitungan, membutuhkan waktu yang lama ya, bisa kita atur juga ini waktu ininya ya menjadi
berapa menit gitu. Nah, selain kita membuat soal, misalkan kita membutuhkan lagi males nih bikin soal, cari aja nih di telepon. Ini di sini tuh banyak soal-soal, tinggal masuk aja di sini operasi hitung ya. Berarti kalau operasi hitung ini ada orang lain, akun lain yang sama juga membuat. Jadi kita bisa masukkan aja soal dari ini, tinggal telepon ya. Nah, tinggal masukkan ini, kalau kita masukkan ini tambah aja gitu. Jadi kita tinggal lihat-lihat aja soalnya kira-kira mana sih yang pantas gitu. Nah, misalkan ini dari soal yang ini tinggal tambahkan saja gitu. Kita misalkan pingin membuat 5 soal, tinggal tambahkan, kita baru bikin satu nih, tambahkan saja 4 dari sini. Atau kita bisa buat sendiri juga gitu kan, lebih bagus buat sendiri gitu. Tapi ini untuk kalau misalkan lagi males aja, atau misalkan sekarang bisa nih buat kalau mau bikin di kelas gitu, kita belum punya soal, cari aja soalnya di sini, langsung share ke anak-anak juga bisa gitu. Kayak satu lagi mungkin ini. Nah, tapi harus hati-hati kalau ngambil jawaban dari orang, ini takutnya salah ya, kita harus teliti juga gitu. Bisa nanti di ini. Nah, setelah itu misalkan nih ini dari orang, tapi kayaknya ini ada yang harus diedit nih, misalkan ada kekurangan apa, kita tinggal atur aja nih. Ini untuk mengeditnya. Nah, ini tinggal atur saja ya. Misalkan jawabannya bukannya ini tapi ini, tinggal klik aja gitu. Ya, nanti akan berubah sendiri. Nah, tapi ini kan yang jawabannya betul ya. Oke. Mau diganti juga ini bisa ya, tinggal simpan. Misalkan waktunya juga mau dirubah bisa, tinggal itu aja ya untuk edit-edit. Nah, selanjutnya setelah kita selesai bikin kuis, nih ya, klik kuis selesai. Nah, di sini kuisnya itu bisa kita mainkan langsung atau bisa kita jadikan sebagai PR gitu ya. Kalau misalkan kita mainkan langsung, jadi otomatis anak itu harus lagi stay ya, lagi on. Tapi kalau misalkan jadikan PR nih, misalkan waktunya nggak mungkin sekarang kita langsung mengadakan kuis, jadikan PR aja misalkan buat besok. Dan di sini kita bisa mengatur tenggang waktunya ya. Peserta didik harus menyelesaikan kuis dengan tanggal berapa nih, misalkan waktunya Sabtu Minggu bisa, atau misalkan cuma satu hari, besok ya tanggal 17 April harus sudah selesai bisa. Nih waktunya misalkan besok tuh jam 4 siang ya sudah selesai gitu, karena mau dilihat gitu hasilnya. Kita kan tanpa harus koreksi gitu ya. Nah, ini udah langsung nanti ada itunya apa hasilnya gitu. Nah, di sini tinggal bagikan aja nih. Ini kode ini pada anak, misalkan nanti kalian join ya, ini kodenya join quizzes, kodenya ini tinggal copy paste. Nah, nanti copy misalkan lewat WA, kita cari aja WA-nya, sharekan aja, atau misalkan kita berbagi link. Nah, kalau berbagi link nih, tempelkan juga ini salin linknya, yang ini ya, tinggal disalin terus dibagikan juga gitu. Atau misalkan nanti bisa ya pada classroom atau yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya misalkan nih udah ini hari besoknya udah selesai waktunya, tinggal diakhiri aja gamenya. Oke. Nah, misalkan kalau sudah diakhiri gamenya, nanti anak nggak bisa lagi mengerjakan gitu ya. Nah, itu kalau untuk contoh yang penugasan atau PR. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau langsung nih kayak ulangan gitu. Sekarang kita mau ngadain ulangan nih, langsung aja ya. Nah misalkan soalnya masih yang tadi, soal yang tadi itu adanya di kuisku di sini. Nah, soal yang pernah kita buat itu tersimpan di sini semuanya. Nah, misalkan soal ini, operasi hitung ini akan kita gunakan untuk ulangan sekarang, langsung aja di sini main langsung. Baik ulangan maupun kuis biasa gitu, sebagai latihan biasa aja. Nah, di sini ada fiturnya juga ya. Kalau misalkan ini ada tim, kalau tim itu ya bagusnya di kelas ya, nggak memungkinkan kalau misalkan lagi PJ kayak gini, karena kalau tim nanti mereka bisa skornya itu bisa juga sih mereka sendiri-sendiri terus dikelompokkan oleh tim, tapi lebih enak kalau mereka nanti bekerjanya bersama, jadi bareng-bareng gitu. Kalau ini klasik, kalau klasik ini ya sendiri-sendiri, mereka
bersaing ya, nanti itu fiturnya itu ada kayak main game itu persaingan, siapa yang skornya paling besar nanti peringkatnya paling atas, begitupun sebaliknya gitu. Jadi mereka termotivasi tuh pada saat mengerjakan gitu, karena kelihatan temannya itu ada di posisi mana gitu. Nah, baik ini kalau sedang ujian. Nah, kalau ujian ini formal. Kalau misalkan ujian ini sama aja sih sebenarnya kayak klasik ya, tapi tanpa embel-embel yang lain. Ini untuk penilaian yang serius, misalkan mau ulangan harian itu bisa ya. Dan membutuhkan untuk login. Tapi kalau untuk klasik ini tanpa anak login pun bisa tinggal join aja. Tapi kalau untuk ujian mereka harus login gitu. Nah, selanjutnya misalkan kita coba aja yang klasik ya. Nah, yang klasik di sini ada settingannya ya. Nah, berapa sih peluang siswa dapat mengerjakan kuis ini? Misalkan kalau misalkan cuma 1 kali, jadi setelah mereka masuk 1 kali mereka nggak bisa masuk lagi gitu. Selanjutnya di sini bisa di ini ya pilihannya, siswa hanya dapat menggunakan generator nama kuis yang menyenangkan, misalkan bisa dihidupkan atau bisa dimatikan. Selanjutnya tunjukkan pertanyaan game, tampilkan kepada siswa yang benar, misalkan kita aktifkan gitu. Jadi nanti kalau misalkan yang benar hijau gitu ya, yang salah merah gitu. Nah, di sini tunjukkan jawaban setelah babak selesai. Nah, di sini setelah babak selesai mereka tahu jawaban yang benar yang salahnya yang mana gitu. Ini mau diaktifkan atau tidak, misalkan ini dimatikan bisa ya. Nah, selanjutnya di sini ada pengaturan permainan ya, ada power up, waktu, tunjukkan papan peringkat, pertanyaannya diacak, pilihan jawabannya diacak. Jadi pertanyaan dan pilihan jawabannya diacak, jadi mereka nggak bisa nyontek-nyontekan. Ini udah sendiri-sendiri aja. Terus waktunya juga kan dihitung ada ya, jadi mereka otomatis nggak bisa lari kemana-mana. Kalau misalnya mereka lagi ngerjain kuisis di handphonenya, ketika mereka lari dulu ke tab mana, kan biasanya kalau online itu kecurangannya bisa sambil browsing ya. Jadi kalau misalkan mereka lari ke web mana dulu, nanti kan waktunya habis gitu. Jadi kalau ini mereka lebih fokus gitu, karena ada waktunya juga ya. Selanjutnya ini fitur-fitur lainnya, ini ya pertanyaan penebusan. Kalau misalkan mereka memungkinkan ya, kalau misalnya ada waktu mereka bisa menjawab pertanyaan yang salah kembali, boleh dicoba, atau enggak pun juga nggak apa-apa ya, terserah kita aja gimana. Kalau misalkan untuk kuis bisa sih, tapi kalau untuk ulangan mungkin itu dinonaktifkan. Nah, selanjutnya coba kita mainkan untuk kuisnya seperti apa sih. Di sini kita coba ya untuk bentuk kuisnya. Nah, nanti setelah kita klik yang tadi main ini ya, ini ada kode yang nantinya akan di share ke anak, atau misalkan share-nya itu melewati link gitu ya, tinggal dibagikan aja ke anak gitu. Kalau misalkan sekarang saya mau menggunakan kode aja ya contohnya. Nah, di sini misalkan ini tampilan anak ya, bagaimana ketika anak mengerjakan hasil kuisis itu yang sudah soal kita buat di aplikasi kuisis. Misalkan di sini anak join ya, jadi nggak usah anak sign juga, bisa tinggal join aja gitu, join ya. Karena klasik, tapi kalau untuk ujian ya mereka harus sign dulu, jadi harus mendownload dulu aplikasi kuisisnya. Kalau misalkan cuman ini di web browser biasa juga di handphone mereka udah bisa gitu. Nah, tinggal masukkan aja ke sini kode permainannya. Nah, tinggal gabung. Nah, ini kan anak ya. Misalkan namanya siapa, boleh dirubah ya. Nah, misalkan ini aja ya. Nah, di sini tinggal mulai game. Nah, karena di sini saya sebagai guru belum bisa belum memulai ini ya, jadi mereka nanti belum bisa mulai, tampilannya seperti ini tuh. Oke, tapi di sini di dashboard guru kita bisa lihat ada anak yang masuk ke sini gitu. Nah, misalkan kita tunggu nih sampai anaknya pada masuk semuanya. Kalau misalkan di sini anaknya sudah masuk semuanya, kita tinggal klik mulai. Nah, maka tampilannya seperti ini nanti di dashboard guru ya. Nah,
seperti ini. Nah, ini anak yang tadi main nih. Tampilan anak yang tadi main seperti ini. Ini ada musiknya ya, musiknya diaktifkan. Nah, misalkan ini tinggal jawab aja ya. Nah, betul. Nah, ini kalau misalkan mereka jawab di sini ada tuh, langsung ke guru kita muncul anak yang sudah menjawab. Nah, ini meme ya, meme ini. Nah, ini peringkatnya pertama, ada rankingnya karena dia menjawab betul gitu. Oh, salah. Kalau salah berarti ini ke sini ya, warnanya merah. Gitu. Nah, nanti ini kalau misalkan mereka kalah, kalau ada temennya ini peringkatnya bisa turun ke bawah gitu. Terus aja seperti itu ya, tinggal lanjutin aja. Nanti tampilan di guru sama di siswanya seperti itu. Ini naik gitu kalau misalkan betul jawabnya, terus jawabnya cepat juga gitu waktu ini. Kalau salah nih ke bawah nanti gitu aja. Jadi sama temennya itu saling bersaing nanti. Jadi motivasi juga sih sebenarnya sama temennya main kayak gini. Nah, udah selesai ya. Nah, ini anak itu nanti hasilnya bisa lihat ini tampilan di anak. Yang benarnya 3, salahnya 2, semuanya kejawab ya. Waktu pertanyaannya rata-rata 3,8 detik. Garis panjangnya 1. Oke. Di sini kita lihat bagaimana dengan fitur yang ada di dashboard guru. Nah, seperti ini. Nah, ini betul salah gini ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, kalau ini kan cuma ada satu pemain. Kalau misalkan di sini banyak pemain, maka di sini ada ketepatan kelas. Jadi satu kelas itu jawabannya berapa sih persentasenya di sini muncul. Misalkan dari satu kelas itu 60%. Jadi kita bisa melihat nih, oh berarti baru hanya setengahnya aja anak yang bisa gitu. Terus pertanyaan yang paling sulit. Nah, kita bisa melihat di sini jawaban yang paling banyak anak salah. Berarti itu merupakan pertanyaan yang paling sulit. Pertanyaan nomor berapa sih? Oh, ini. Berarti soal yang ini nanti kita harus ujikan lagi, atau misalkan gimana lah caranya supaya anak bisa gitu. Terus pertanyaan yang paling panjang, kenapa? Karena rata-rata anak untuk menjawab ini lama. Mungkin misalkan ada soal HOTS gitu ya, yang membutuhkan jawaban yang lama, maka membutuhkan juga waktu yang lama. Nah, ini jadi fakta menariknya, 2 pertanyaan yang mempunyai ketepatan kurang dari 40%, waktunya menginvestigasi gitu. Ya, ini untuk analisisnya nanti. Karena ini contohnya cuma 1 ya, jadi cuma segini. Nah, coba kita lihat analisis hasil yang sudah saya buat ya. Waktu itu saya udah pernah melaksanakan aplikasi ini, dan ini hasilnya. Jadi nanti hasilnya itu akan masuk ke ini, hasilku. Jadi kita bisa lihat ya. Jadi ada datanya di sini nih, terekap gitu, tersimpan. Kita bisa buka lagi. Nah, misalkan ini yang dulu pernah saya ujikan pada anak-anak ya. Kalau ini tandanya ini penugasan ya, dalam bentuk PR. Kalau ini live langsung. Misalkan kita mau lihat nih untuk yang ini. Nah, soal yang ini dulu pernah saya berikan pada anak-anak, dan ini hasilnya. Untuk ketepatannya mereka 50%. Jadi hanya setengahnya berarti yang menguasai ini gitu ya. Materi ini mungkin ya, karena yang bisa mengerjakan soalnya hanya 50%. Nah, di sini tunjukkannya itu bisa yang terbaik, bisa yang pertama. Berarti yang pertama itu yang pertama mengerjakannya selesai gitu. Terus bisa yang terakhir mengerjakannya gitu. Terus kalau di sini juga urutannya itu bisa berdasarkan nilai, ketepatan, nama depan, nama belakang. Kalau nilai itu dilihatnya dari ini ada 2 poin ya, yaitu banyak soal yang dijawab betul. Misalkan ini kan kita lihat ya, 87. Maaf. Nah, ini 93. Berarti artinya nilai anak itu kalau kita konversikan nilainya 93 gitu ya. Karena dari 15 soal dia bisa menjawab 14 soal salah satu. Nah, skornya di sini besar ya. Karena ini selain dengan jumlah yang dijawab betul, juga dengan lama waktu mereka mengerjakan. Nah, terus ini ketepatan. Kalau ketepatan itu ya lebih ke
kayak hanya ini aja ya, jawab betul salahnya. Nah gitu. Kenapa sih ini kan betul ya, 87% sama ya, sama-sama. Kenapa Abdal lebih di atas? Karena dia mengerjakannya lebih cepat dibandingkan sama ini anak yang ini ya, SFRD gitu. Nah selanjutnya ini bisa lihat dari nama depan. Kalau nama depan berarti kan otomatis ini bisa mengurut absen ya, berdasarkan absen. Jadi kita nanti bisa lihat nih berdasarkan absen, kita masukkan aja ke absen gitu ya. Nah selanjutnya kita bisa menganalisis kalau ini kan kita analisisnya itu ya siswa mana aja yang udah nilainya bagus, itu yang kalau di remedial sama enggak. Nah di sini kita bisa melihat analisis pertanyaannya. Jadi soal yang sudah kita buat, yang sudah diujikan pada anak, kita bisa lihat nih soal yang nomor pertama itu ini, kalau hijau itu berarti yang menjawab betul, kalau merah yang menjawab salah. Berarti 76% rata-rata itu sudah bisa menjawab betul gitu ya. Nah berarti soalnya termasuk mudah gitu. Nah mungkin ada juga soal yang sulit ya. Jadi banyak anak yang menjawab salah, bisa dilihat di sini ya gambarannya gitu. Oke. Tapi di sini ini ya ada 12. Jadi rata-rata ini anak menjawab jawabannya itu beragam gitu ya. Bisa kelihatan. Nah, selanjutnya kita bisa lihat keseluruhan. Nah, kalau ini untuk yang keseluruhan ya. Keseluruhan seperti ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa melihat misalkan atas nama Najwa. Nah, dia soal nomor 1 betul, 2 betul, dan yang nomor berapa sih dia salahnya, kita bisa lihat di sini. Oke, di scroll aja. Ini ada 76% soal nomor 1 itu siswa yang menjawab betul. Jadi soal ini termasuk mudah mungkin. Untuk soal nomor 2 71%, soal nomor 3 46%. Nah, ini ada yang warna merah. Soal nomor 7 mungkin soal nomor 7 ini dianggap masih sulit ya. Nah, untuk ini ya pertanyaannya seperti tadi ya, kita bisa lihat soalnya ini apakah masih sulit ataukah mereka bisa mengerjakan dilihat dari presentasi yang menjawab betulnya saja. Nah, terus selanjutnya di sini untuk yang barusan kita bisa langsung cetak ya. Kita bisa cetak ringkasan pertanyaan. Nah, nanti kita bisa simpan dan dokumentasikan ini. Nah, ini 58% akurasinya ya. Nah, berarti kalau 58% hanya setengahnya saja siswa yang bisa mengerjakan soal ini, yang lainnya belum. Mungkin apa sih yang harus kita lakukan kalau kendalanya seperti ini gitu. Misalkan kita punya targetan 75%. Nah, di sini yang tadi ya kita cetak di sini bentuknya seperti ini. Ini bisa kita dokumentasikan, kita simpan. Terus di sini ada cetak ringkasan pemain, terus hasil semua pemain. Kita bisa lihat di sini untuk misalkan hasil semua pemain. Pemain loading ya. Oke, sambil nunggu. Ternyata mungkin ini terkendala rendernya. Ya, nanti ada ya di sini bentuknya seperti tadi file PDF. Kita bisa lihat dan analisis. Selanjutnya di sini juga ada file unduhan yang nanti secara keseluruhan ya, yang data yang keseluruhan tadi nanti kita bisa unduh di sini, bentuknya nanti berupa format Excel gitu ya. Jadi bisa kita dokumentasikan juga. Nah, di khusus ini jadi hasil outputnya itu kita bisa melihat waktu pengerjaan anak juga gitu, berapa lama sih dia mengerjakan, kenapa nilainya kecil, apakah waktu yang dikerjakannya lama atau waktu yang dikerjakannya sebentar. Kalau sebentar mungkin dia asal-asalan, kalau misalkan lama emang dia mungkin emang benar gak bisa, atau mungkin kenapa gitu, ada apa ya. Kalau misalkan anak yang ngejawab soalnya betul terus dia bisa, berarti itu bagus sekali ya, tandanya anak itu sangat menguasai gitu.
mungkin itu fitur-fitur yang ada dalam kuisis yang nanti hasil auditnya bisa kita analisis untuk mengevaluasi pembelajaran kita ya, kira-kira kalau lihat dari soal-soal mana yang misalkan di sini perlu ditekankan lagi, mungkin banyak anak yang masih belum bisa, terus dilihat dari hasil pemainnya itu siswanya sendiri, siapa sih siswa yang harus memberikan penanganan khusus gitu ya, baik itu misalkan berupa remedial atau misalkan siswa yang diberikan pengayaan gitu. Nah seperti itu, jadi alhamdulillah ya aplikasi ini sangat membantu, dan tanpa kita harus mengoreksinya pun langsung ada hasilnya gitu, dan nanti ini hasilnya ini bisa di share ke orang tua atau misalkan ke anaknya, atau misalkan di share lewat Google Classroom gitu ya, atau misalkan kalau nggak ada pun PAWA juga bisa gitu. Nah di sini misalkan terus nama ini kita emailkan, sini masukkan ke siapa gitu nama email orang tuanya, atau misalkan ke siapa aja yang ada yang bisa gitu, tinggal kirim. Nah gitu, itulah aplikasi Kuisis yang bisa kita gunakan sebagai ini ya, kita bisa menganalisisnya gitu, analisis dari fitur tes online ini. Dari saya silahkan kalau misalkan ada yang mau bertanya, atau misalkan nggak bertanya juga ya, sharing gitu, atau mau memberikan masukan, barangkali ada yang sudah pernah mempraktekkan ini atau misalkan aplikasi lainnya yang lebih bagus gitu, silahkan. Terima kasih Bu Nur atas paparannya. Mangga Ibu Bapak yang mau bertanya atau sharing. Ya, di sini ada dari Bu Ratiwi. Kata Bu Ratiwi, seru bermain kuisis. Selama ini hanya jadi pemain, alhamdulillah dapat ilmu yang untuk membuat soal-soal. Bisa diaplikasikan kalau pas workshop guru untuk analisis pemahaman materi. Terima kasih Bu Nur. Mangga yang lain, kalau ada yang ingin bertanya. Ya, mangga Mbak Am. Analisisnya itu lumayan cukup bagus juga gitu, jadi banyak yang bisa kita dapatkan di sana, berapa banyak soal yang bisa anak kerjakan betul persentasenya gitu, berapa yang salahnya, terus waktu pengerjaan anaknya, terus pada saat kita melaksanakan kuisnya juga kita bisa mengontrol anak gitu dari tampilan layar kita gitu. Jadi ada nama-namanya nanti di sana, ada perankingan langsung gitu. Mungkin nanti kalau mencoba menggunakan ya lumayan seru gitu. Saya juga sudah mencoba ke anak, dan lumayan anak itu antusias ya untuk mengerjakannya, karena mungkin kalau matematika kan lumayan boring gitu ya. Kalau misalkan mereka latihannya berupa seperti itu, kayak mereka sedang main game gitu, Mi. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya mungkin yang lainnya tidak hanya itu ya, tidak hanya bertanya, bisa silahkan sambil sharing juga gitu. Oh iya, bisa langsung saya jawab ya. Ya, untuk aplikasi Kuisis ini, alhamdulillah ya, untuk kita yang mapelnya eksa kayak matematika ini udah ada fiturnya langsung. Jadi kita bisa dengan mudah membuat ya, misalkan di sini kita buat kuis. Oh ya, bentar, harus ini ya, sharing dulu. Oh ini tampilannya, maaf, kelihatan tidak tampilan layarnya? Oh nggak ada ya? Oh ya, harus sharing dulu ya. Oh iya, ini ya langkah-langkahnya.
Nah, misalkan kita buat kuis di sini ya. Nama kuisnya misalkan UH1 matematika gitu. Ya, kita masuk ke sini matematika. Ya, selanjutnya kita di sini bisa menulis soalnya itu kalau untuk matematika ada ekuasinya langsung ya. Ya. Jadi lebih mudah di sini dibandingkan sama mungkin kalau Google Form juga sebenarnya katanya ada gitu. Cuman saya juga belum paham gimana harus ada fitur lain yang harus diinstalkan dulu gitu. Kalau di sini kan udah langsung ada gitu. Jadi lebih mudah ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sama-sama. Gimana Bu Ana? Mungkin udah ini ya untuk yang bertanyanya. Oh iya, silahkan. Oh iya. Iya. Oh iya. Oh iya, terima kasih banyak Bu pertanyaannya. Oh iya, untuk aplikasi yang seru-seruan juga ini sebenarnya masih bisa dilakukan ya. Yang membedakan dengan yang ujian sama yang permainan gitu, cuman fiturnya aja. Kalau ujian itu tidak ada embel-embel yang lainnya. Kalau misalkan di permainan kan di sana ada fitur permainannya ya, tapi sama aja sebenarnya Bu. Jadi kita bisa menggunakan ini pada saat kita PJJ gitu. Jadi tetap aja kita bisa mengontrol anak gitu untuk fitur permainan juga. Dan ini cukup menarik ya kalau misalkan dalam proses PJJ misalkan kita mau ngasih soal ke anak terus soalnya dibuat seperti ini gitu. Mungkin lebih menarik. Jadi karena kan kalau ini ada batas waktunya ya. Kalau kita sedang late berarti anak harus masuk. Jadi kalau misalkan anak tidak masuk pada saat itu ya mereka tidak bisa ikut pengerjaan gitu. Kan kalau misalkan Google Form itu hanya bisa tenggang waktu ya. Jadi kita tidak tahu anak itu sekarang sedang belajar nggak sih gitu. Kalau di sini kita bisa mengontrol. Kalau anak masuk ke sini berarti anak itu otomatis sedang mengikuti pembelajaran kita. Tapi kelebihannya lagi kuisis ini, kalaupun misalkan kita takutnya nih anak pada saat jam sekarang ini mereka tidak bisa mengerjakan semuanya gitu. Jadi bisa juga kita menggunakan fitur yang PR gitu. Kalau PR sama seperti Google Form gitu, jadi ada tenggang waktunya gitu. Kalau misalkan untuk live berarti harus sekarang, tapi ini bagus juga kalau misalkan kita mau memastikan bahwa anak yang sedang PJJ dengan kita, mereka itu sekarang emang sedang benar-benar belajar gitu, mengikuti pembelajaran kita gitu, mengikuti penilaiannya. Terima kasih. Iya. Ya, justru ini lebih terpantau ya. Iya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Enggak, mungkin untuk yang lain masih ada. Ya, bagaimana Bu Ana? Masih ada waktunya? Masih ada waktu 2 Masih ya? menit lagi. Iya, terima kasih. Ya, silahkan. Nggak bertanya juga ya sebenarnya saya mungkin di sini silahkan. Siapa tahu saya mendapat ilmu yang lebih gitu, yang sharing. Pakai kuisis. Mungkin selain kelebihannya ada kekurangan juga gitu yang didapat dari aplikasi ini gitu. Dan untuk meminimalisir kekurangan itu seperti apa?
Kalau saya sendiri menggunakan aplikasi ini kekurangannya ya internet mungkin ya. Jadi kadang kalau misalkan sekarang sedang live kan kadang tidak semua anak, kadang ada yang tidak punya kuota gitu. Terus ada anak yang handphonenya bermasalah. Ya mungkin seperti itu kendalanya gitu. Tapi kalau mau mengantisipasinya itunya kita bisa menggunakan mode itu aja PR. Jadi mereka punya waktu untuk mengerjakan gitu, dikasih waktu tenggang. Mengantisipasi kekurangan dari penggunaan kuisis ini gitu. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Enggak, kalau sudah tidak ada lagi, Bu Nur, closing statement boleh? Ya, jadi intinya pada saat kita melaksanakan pembelajaran berarti kita perlu juga mengetahui sejauh mana sih ketercapaian KD itu dapat, maka dengan penilaian ya, karena kita sekarang sedang PJJ juga, jadi penilaiannya berbasis online dan untuk aplikasi khusus ini termasuk bagus juga ya, karena nanti output yang dihasilkannya itu ada beberapa yang bisa kita analisis nih bagaimana soal ini bisa mereka kerjakan atau tidak gitu. Iya, jadi mungkin untuk aplikasi ini sangat recommended ya untuk mengerjakan soal dengan menggunakan aplikasi ini. Mungkin bisa dibuat dan mudah juga untuk digunakan. Jadi siapapun bisa membuat, dan kita kalau misalkan yang males-malesan pun juga bisa ngambil dari akun lain soal-soalnya. Ya. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Bu Nur, terima kasih paparannya kali ini sangat bagus ya. Kita dapat ilmu yang tadinya nggak ngerti tentang kuisis, ya alhamdulillah kita bisa melakukan selain Google Form ya, kita bisa melakukan kuisis, aplikasi kuisis juga. Ya, kelebihannya tadi bisa mengontrol pekerjaan anak, kemudian ada fitur PR-nya, kemudian kekurangannya mungkin masalah internet sama ya, Google Form juga ya, ada masalah internet juga. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya kembalikan lagi kepada host Bu Ana. Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir, ada beberapa yang ikut berpartisipasi dalam meeting kita hari ini, termasuk beberapa rekan yang di luar kelas kita ya, ada yang dari luar juga. Terima kasih banyak. Saya ingatkan mohon diisi presensinya, jangan lupa. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Insya Allah kita bertemu lagi di meeting selanjutnya, termasuk meeting teman-teman yang lain. Mungkin itu, jika sudah tidak ada lagi, mungkin kelas akan kami tutup.